Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Teman-teman sejawat senusantara, guru-guru Indonesia yang hebat, teman-teman pendasi yang luar biasa. Tetap semangat, salam sehat, dan tetap waras. Keep on spirit. Bagaimana kabarnya semua? Hari ini insya Allah saya Khairunisa, pasca sarjana UHAMKA, program Pendas bersama Ibu Haji Ihsanah El Khuluqo, MPD, akan membawakan bagaimana pendidikan Indonesia di masa pandemi. Semoga apa yang saya sampaikan berkenan di hati teman-teman semua, terutama saya pribadi, dan menambah wawasan saya dan teman-teman yang menonton. Pandemi COVID-19 1,5 tahun sudah berjalan. Pendidikan Indonesia pun sama, berjalan bersama dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tampak menjadi masalah bagi negara kita, terutama pendidikan yang sudah berjalan selama ini. PSBB 1, PSBB 2, sampai new normal sudah berjalan. PSBB 1 dan PSBB 2 hingga new normal sudah kita lewati. Tampak seperti masalah, namun mau tidak mau, pasti kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi pendidikan di masa pandemi ini. Guru Indonesia harus siap. Kementerian Pendidikan banyak sekali mengeluarkan produk baru, kelas maya, untuk memudahkan para guru dan murid yang belajar di rumah. Pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah merupakan salah satu solusi yang baik untuk menekan masa perkembangan korban COVID-19. Kekhawatiran para ibu, para orang tua, juga para guru memang terjadi adanya karena pandemi ini. Pendidikan harus segera dapat teratasi di masa pandemi, yang mana guru-guru juga harus mentransfer pendidikan, karakteristik, juga rasa percaya diri anak-anak yang belajar di rumah. Sudah banyak masalah yang terdapat pada PJJ atau BDR ini. Guru dan siswa memang belajar di kelas. Di sana mereka bukan hanya belajar secara kognitif, akan tetapi ada transfer perasaan, kasih sayang, dan cinta antara mereka. Pendidikan di Indonesia harus segera siap atas apapun. Teknologi sudah menumpuni pada wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi, kenyataan yang sudah terjadi pada anak-anak di rumah, teknologi saat ini memang sudah sangat canggih. Siswa dan guru masing-masing rata-rata di DKI Jakarta sudah mempunyai handphone atau gadget yang baik, atau kita sebut smartphone. Tetapi masalahnya, punyakah murid-murid handphone atau smartphone yang pada umumnya memang mampu untuk mendukung PJJ atau BDR berjalan setiap hari? Anak-anak memang saat ini rata-rata sudah memiliki handphone sebagian, tidak semua secara garis besar. Timbul permasalahan. Kualitas pendidikan kita apakah baik? Bagaimana kondisi anak-anak di rumah? Bagaimana kondisi orang tua di rumah? Bagaimana orang tua mendukung pendidikan ini berjalan sampai pandemi ini berakhir? Guru Indonesia dituntut agar mampu semuanya. Mampu terhadap IT, mampu terhadap penguasaan materi, dan mampu menyikapi anak-anak, siswa-siswa, juga orang tua, bagaimana pendidikan, pembelajaran dapat berjalan setiap harinya. Ini bukan masalah hal sepele, akan tetapi masalah ini bisa kita kecilkan ruang lingkupnya dengan cara atau berbagai macam solusi. Adapun dalam lingkungan saya sebagai penyaji juga sama merasakan masalah-masalah pendidikan yang dirasakan oleh rekan-rekan sejawat pada umumnya. Saya akan mengangkat beberapa masalah yang terjadi pada kelas-kelas yang sudah saya lewati selama pandemi ini. Awal pandemi ada, kita semua gamang, tidak mempunyai pegangan yang kuat
bagaimana BDR atau PJJ ini akan berjalan. Inti dari permasalahannya adalah bisa diselesaikan dengan bekerja sama dengan para murid dan juga wali murid. Guru dituntut untuk mampu merangkul semua pihak. Guru dituntut mempunyai kebijaksanaan, kerendahan, keluasan, juga hati yang penuh kasih sayang untuk memaklumi bagaimana kondisi siswa di rumah. Tidak semua ternyata mempunyai smartphone, tidak semua siswa atau murid di rumah mempunyai wifi, dan tidak semua wali murid pada saat pandemi pegang uang untuk membeli kuota. Berapa dari mereka hilang pekerjaan, PHK di mana-mana. Untuk makan saja istilahnya sulit. Bagaimana untuk belajar? Padahal sekolah gratis. Masalah lainnya sudah menunggu di belakang. Banyak lagi masalah selain smartphone, selain PHK. Bagaimana kondisi anak-anak secara psikologis? Bagaimana kondisi para orang tua yang mereka juga ternyata merasa tidak mampu untuk menyelesaikan ini setiap hari. Mereka jenuh, akan tetapi bagaimana kondisi tidak bisa, kondisi tidak memungkinkan kita untuk ke sekolah saat ini. Bersama problematika, bersama kita juga mencari solusi. Saat ini kita harus melakukan revitalisasi, setidaknya 8 standar dilakukan. Dari itu, ini bukan saja hanya soal fasilitas, akan tetapi adalah sebuah inti dari bagaimana pendidikan itu berjalan. Ini bukan hanya saja soal berkerumun atau bagaimana pendukung lain supaya pendidikan tetap berjalan. Sepertinya masa pandemi ini merupakan sebuah penjabaran. Masa yang lalu sudah sangat jauh berubah di masa sekarang. Ya, pandemi COVID-19 merubah tatanan pendidikan yang sudah ada sejak dulu. Tapi bukannya hilang, hanya saja kita menyiasatinya. Berulang-ulang saya melakukan atau mengatakan menyiasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dan teman sejawat? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat. Hari ini insya Allah saya akan membacakan PPT tentang pendidikan di masa pandemi Pasca Sarjana UHAMKA, yang mana ini adalah mata kuliah problematika pendidikan dan dosen pembimbing kami adalah Haji Ihsana El Khuluko MPD. Selamat menyaksikan. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. 1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Apakah pembelajaran jarak jauh itu? Pembelajaran jarak jauh itu adalah proses pembelajaran yang siswanya terpisah dari guru. Menggunakan berbagai sumber belajar, dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media lain. Pembelajaran jarak jauh dalam Surat Edaran atau SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 disebut dengan belajar dari rumah yang disingkat dengan BDR. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pelaksanaan BDR dilaksanakan dengan PJJ yang dibagi menjadi ke dalam 2 pendekatan. 1. Dalam jaringan daring atau online. 1. Dengan tatap muka via daring. Lalu kelas maya, Learning Management System atau LMS. Bagian keduanya adalah luar jaringan atau luring atau offline. Dengan akses televisi dan radio, buku, lembar kerja, dan media cetak lainnya. Alternatif model layanan PJJ yang dapat dilaksanakan adalah dominan daring, kombinasi daring dan luring, juga dominan luring. Aplikasi-aplikasi PJJ atau BDR. 1. WhatsApp. 2. Kelas maya. 3. Google Form. 4. YouTube.
5 video call, 6 Zoom, 7 Google Meet, 8 dan lainnya. 9, mungkin teman-teman sejawat lainnya ketika menyaksikan PTT dari saya mungkin sudah punya atau ingin menambahkan aplikasi-aplikasi BDR atau PJJ lainnya. Silahkan. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning. Untuk daerah yang berada di zona orange dan merah tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning dapat diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Akan tetapi, penyaji ketika membuat dan membacakan ini sudah terjadi yang namanya PPKM darurat, yang mana dari tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021 diterapkan PPKM darurat sehingga segala kegiatan pendidikan dilakukan di rumah. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Sudah pasti ya, mari kita simak. 1. Ancaman putus sekolah. Anak harus bekerja dan persepsi orang tua yang sudah berbeda karena belajar sudah tidak lagi di sekolah. Kedua, penurunan capaian belajar, kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Resiko learning loss. Studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat di dalam kelas dibandingkan dengan PJJ. Ketiga, kekerasan pada anak resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh gurunya. Risiko eksternal. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak, terutama perempuan, dan kehamilan remaja. Kurikulum Kondisi Khusus Kepmendikbud nomor 719/P/2020. Pertimbangannya adalah KTSP harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Adapun metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan selama PJJ atau BDR adalah Project Based Learning, During Method, Luring Method, Home Visit Method, Integrated Curriculum, Blended Learning. Kendala pembelajaran di saat pandemi COVID-19 dari hasil pengalaman pribadi seorang guru. Guru mengalami hambatan dalam PJJ dan cenderung fokus kepada penuntasan kurikulum. Orang tua sulit memahami pelajaran, menyebabkan kesulitan menjelaskan kepada anak. Anak kesulitan konsentrasi dalam belajar, meningkatkan rasa stres dan depresi dikarenakan terbatasnya ruang. Akses internet yang sulit dan mahal, itu semua perlu biaya. Berkurangnya minat anak terhadap pembelajaran. Tidak adanya dukungan dari pihak intern anak, seperti orang tua, keluarga, dan lainnya. Guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Kurangnya kesadaran PJJ atau BDR dan penyediaan sumber belajar. Kurikulum kondisi khusus. Penjelasan tentang kurikulum kondisi khusus. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga terfokus pada kompetensi esensialnya saja. Ketentuan tentang kurikulum kondisi khusus, pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran, tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Adapun satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum. 1. Tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Kedua, menggunakan kurikulum kondisi khusus. Ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. SK Kabilitbang nomor 018/H/KR/2020.
Selanjutnya adalah pembelajaran pada kondisi khusus, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, dan saya akan menjelaskannya dengan singkat ya. 1. Aktif. Pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik. Kedua, relasi sehat. Artinya adalah ada antar pihak yang terlibat. Pembelajaran mendorong semua pihak yang terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik. Lalu inklusif. Pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Selanjutnya, keragaman budaya. Pembelajaran mencerminkan dan merespon keragaman budaya Indonesia yang menjadikannya sebagai kekuatan untuk merefleksikan pengalaman, kebinekaan, serta menghargai nilai dan budaya bangsa. Selanjutnya adalah tautan unduh kurikulum kondisi khusus. Linknya insya Allah penyaji akan menaruh atau memberikan di dalam deskripsi di bawah ini. Bagi teman-teman yang ingin mengunduh, silahkan ya, diperbolehkan. Dampak yang diharapkan, kurikulum kondisi khusus diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran, sehingga dampak bagi guru, dampak bagi siswa, dampak bagi orang tua, saya rangkum menjadi sebuah kesimpulan. Kesejahteraan psikososial siswa meningkat. Nah, dari situ kurikulum kondisi khusus diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Alhamdulillah pada slide terakhir, besar harapan dari PJJ ini adalah siswa-siswa mampu mengikuti dan kita bisa melewati pandemi ini dengan penuh semangat dan positive thinking. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami. Dosen pembimbing kami adalah Dr. Ihsana El Khuluko MPD. Terima kasih atas bimbingannya Ibu dan teman-teman sejawat. Semoga PPT yang sudah saya sampaikan bisa menambah wawasan pada guru-guru dan teman-teman semua, terutama saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita menyiasati untuk berkunjung atau visitasi ke rumah siswa? Dan kapan kita bisa bertemu walau hanya beberapa saat bersama siswa di sekolah? Kapan kita harus memberi tugas, banyak atau sedikit? Terkadang standar kurikulum sudah tidak bisa dipenuhi seperti masa-masa yang lalu. Akan tetapi masih ada, masih bisa, masih dapat melakukan standarisasi kurikulum dengan baik. Disesuaikan dengan keadaan siswa, disesuaikan dengan guru, program guru. Pertemuan video call atau Zoom, Google Meet merupakan salah satu wujud refleksi dari pertemuan siswa dengan gurunya, di mana di sana waktunya untuk membuang semua keluh kesah, energi buruk, energi negatif, yang mana timbul guru yang harus mampu mengayomi, merangkul waktu yang sudah hilang. Ya, waktu yang hilang hanya karena kita menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Ya, waktu yang hilang pada saat Zoom, bertemu video call, di sana pendidikan karakteristik bisa kita masukkan satu sedikit demi sedikit. Walaupun tidak bisa seperti biasanya. Diharapkan para wali murid, orang tua di rumah, merupakan tangan panjang kami seorang guru untuk meningkatkan kualitas karakteristik anak, karena guru di rumah tidak bisa memantau 100% bagaimana sikap kejujuran anak, bagaimana sikap kedisiplinannya sehari-hari, bagaimana ibadahnya, bagaimana perilaku dia terhadap orang-orang yang di rumah. Banyak kabar, stres dari yang kecil sampai yang besar sudah banyak diidap atau dimiliki oleh beberapa orang tua dan murid. Guru bukanlah Google yang bisa menjawab pertanyaan apapun. Mungkin kalau Google dengan guru masih lebih pintar Google. Akan tetapi istimewa seorang guru pada muridnya adalah sebuah kehangatan, sebuah
ketulusan yang diberikan secara langsung oleh gurunya kepada muridnya. Ini adalah pendidikan karakter yang tidak bisa diwakilkan oleh seorang Google. Mengapa saya katakan Google? Karena banyak dari kita, banyak dari wali murid dan anak-anak mengandalkan Google untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Karena kita semua harus berperan di sini. Lalu bagaimana bijaksananya guru menghadapi siswa dan wali murid yang menjawab menggunakan Google? Guru mempunyai kebijakan dan kesabaran yang panjang terhadap ini. Kita bisa meminimalis semua keadaan, semua kejadian, semua peristiwa. Mari semuanya, saya, teman sejawat semuanya, juga wali murid, juga siswa, agar tetap semangat, agar tetap konsentrasi terhadap PJJ atau BDR ini, karena pendidikan tidak bisa berhenti sampai di sini. Pendidikan tidak bisa berhenti hanya karena pandemi COVID-19. Bagaimana setelah menyaksikan penjabaran PPT dari penyaji, dari saya, banyak sekali kebijakan yang sudah dipaparkan dan solusi pendidikan pada masa pandemi. Bukan hanya saya saja atau teman-teman lain yang merasakan, kita semua merasakan. Akan tetapi dengan adanya penjabaran atau PPT ringkas dari saya, video ini semoga dapat menambah semangat dan menambah pengetahuan kita semua. Di akhir kalam, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih pada yang menyaksikan dan memberi komentar. Kalian luar biasa, kita semua luar biasa, dan kita semua bisa menghadapi ini.